dan Mas Aldi nggak tidur satu kamar. Enggak, Ma, nggak apa-apa. Mas Farhan itu lagi meriang, nggak enak badan, jadi kalau di sini suka kedinginan, makanya Ma yang suruh pindah ke kamar tamu aja. Ini peringatan sama lo. Lo jangan dekatin Bella. Kalau lo dekatin Bella, gua patahin leher lo. Ngerti? Siapa bos kalian? Lo mau tahu bos gua? Bos gua itu mantannya Bella. Jadi siapa yang dekatin Bella akan mati. Ayo, cepat. Sekarang posisinya Pak Rehan ada di mana? Saat ini Rehan ada di dekat jalanan apartemen kamu. Gini aja, biar saya mencari Pak Rehan, Mbak Najwa tunggu di rumah sakit aja ya. Saya akan bawa Pak Rehan ke sana. Ya udah, tolong ya Bella. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga keadaannya Pak Rehan nggak parah. Pak Rehan! Pak Rehan! Pak! Ini kamu? Kamu Najwa? Bukan Pak, saya Bella. Saya akan menolong Bapak tenang ya. Mbak Najwa minta saya buat bantu Bapak ke rumah sakit. Dia nunggu di sana, Pak. Sekarang saya bawa Bapak ya. Najwa. Pak. Ya Allah, aku mohon, berikanlah kesembuhan pada suamiku. Ringankanlah sakitnya dan buanglah penderitaannya. Mbak Najwa, Ibu, saya udah selesaikan semua urusan. Makasih ya Bella. Ini semua gara-gara kamu. Kalau tidak, Rehan tidak akan mengalami musibah seperti ini. Maafkan saya, Ibu. Bunda, tolong jangan salahkan Bella. Ini bukan salahnya dia. Ini tuh musibah. Dan musibah bisa terjadi kapan aja, Bunda. Kalau dia tidak membiarkan Rehan pulang sendiri, tidak mungkin Rehan dipukuli sampai babak belur oleh mantan pacar dia. Iya Tuhan, ibunya Pak Rehan pemarah sekali. Kenapa Mbak Najwa bisa begitu kuat menghadapi ibu mertua yang seperti ini? Bunda, aku mohon tolong sekali lagi. Jangan salahkan Bella, ini bukan salahnya. Justru Bella sudah membantu Rehan dengan membawanya ke rumah sakit. Maafkan Ibu, tapi saya perlu luruskan di sini kalau saat ini saya tidak punya pacar ataupun mantan pacar. Bohong kamu. Ya Allah Bella, tolong maafin aku dan juga Bunda. Karena kami nggak tahu soal masa lalu kamu. Nggak apa-apa Mbak, saya udah biasa dihina, difitnah. Makanya saya lebih memilih sendiri sekarang dibanding saya punya pacar. Karena sampai sekarang saya belum bisa membuka hati saya buat laki-laki lain. Aku harap kamu bisa bersabar ya Bella. Insya Allah kamu bisa mendapatkan laki-laki yang lebih baik dari mantan pacar kamu. Iya Mbak, amin. Rupanya Bella benar-benar perempuan bebas. Tidak terikat hubungan dengan laki-laki lain. Kalau begitu, kesempatan masih terbuka lebar untuk Rehan dan Bella untuk bersatu. Kalau begitu, siapa yang telah memukuli Rehan sampai babak belur begitu? Dan apa motif mereka? Syukurlah Anda sudah sadar, Pak Rehan. Saya kenapa, dokter? Tenang, Pak Rehan. Semuanya sudah kami tangani dengan baik. Insya Allah, kondisi Bapak akan segera pulih. Tapi kenapa kepala saya sakit sekali? Hampir tidak kuat saya menahannya. Iya, tubuh Bapak mengalami benturan keras. Sehingga banyak membar di tubuh Bapak. Itulah sebabnya mengapa Bapak mengalami kesakitan.
Istri saya di sini, dokter. Ada. Bapak mau ketemu? Ya, kalau dibolehkan. Suster, tolong panggil keluarga Pak Rehan. Baik dokter. Pak Rehan, sebaiknya Anda jangan terlalu banyak bergerak. Karena kondisinya Anda masih sangat lemah, ya? Ya, ya. Bu Najwa. Ya, suster. Bu, Pak Rehan udah sadar dan beliau sangat ingin berjumpa dengan Ibu. Terima kasih, suster. Suster, saya ibunya Rehan. Saya harus segera bertemu dengan anak saya. Silakan Bu. Oh Rehan, syukurlah kamu selamat dari perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu. Sudahlah, Bu. Aku tidak apa-apa. Itu yang terpenting. Alhamdulillah, untungnya kamu gak kenapa-napa, Rehan. Saya minta maaf, Pak. Gak apa-apa, Bella. Gak ada yang menyalahkan kamu kok. Iya, Mbak. Terima kasih. Saya yakin ini pasti perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang ingin memfitnah saya. Bella, kamu yakin ini bukan perbuatan orang-orang yang kamu kenal? Ini bukan perbuatan mantan pacar kamu? Tidak, Ibu. Saya bahkan tidak mengenal orang-orang yang di luar sana. Sudahlah, Bella. Kamu tenang saja. Di sini kita tidak mencari siapa yang salah. Mungkin nanti akan ketahuan juga. Rehan, aku harap kamu gak berprasangka sama seseorang. Tidak, Najwa. Kamu tenang. Aku bukan seperti itu orangnya. Bahkan aku tidak menuduh siapa-siapa. Syukur Alhamdulillah. Biar Allah aja yang membalas semua perbuatan orang-orang yang gak bertanggung jawab itu. Iya. Bella, aku pikir sebaiknya kamu pulang saja supaya besok kamu tidak terlambat ke kantor kita. Baik, Pak. Rehan, kamu gak usah ke kantor dulu ya. Keadaan kamu kan belum pulih. Aku tidak apa-apa. Aku merasa sudah lebih baik setelah mendapatkan obat dari dokter. Jadi aku pikir besok aku bisa ke kantor, ya? Tolong kamu urus supaya aku bisa pulang sekarang. Iya, nanti aku ngomong sama dokternya ya. Iya, sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Farhan, kamu ada di mana, Nak? Lagi kerja, Bu? Ada apa ya? Farhan, seharusnya hari ini kamu jangan kerja. Kamu kan lagi sakit. Semestinya istirahat, bukan kerja. Loh, aku nggak apa-apa kok, Bu. Aku baik-baik aja. Farhan, kamu jangan bohong sama Mama. Tadi Mayang udah cerita ke Mama kalau kamu sakit. Sampai kamu pindah kamar di kamar tamu. Iya kan? Kamu istirahat ya sama Mumtaz. Biar besok pagi kalian berdua bisa segar. Bobo ya, sayang ya. Selamat tidur ya, Mas. Ya, aku bantu bawa. Soal itu, Ibu nggak usah khawatir. Aku udah minum obat, terus istirahatnya juga cukup. Jadi sekarang aku udah sehatan kok, Bu. Ya sudah. Mama kan cuma hanya mengingatkan aja. Kamu baru sembuh, jadi sebaiknya kamu cepat pulang. Bisa istirahat, jangan lama-lama kerjanya ya. Iya, Bu. Aku akan usahain pulang secepatnya. Ya sudah, kamu hati-hati ya, Nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai kapan aku harus berpura-pura seperti ini? Najwa. Ya Allah, Dion, ada apa? Kenapa kamu kelihatan panik seperti ini? Perasaan ini sangat mengganggu aku. Dan aku nggak bisa menyimpannya lebih lama lagi.
Astagfirullahaladzim. Apa yang akan Dion katakan sama aku? Perasaan apakah yang sedang mengganggu jiwanya? Ada apa, Dion? Aku butuh kamu, Najwa. Aku nggak tahu harus cerita ke siapa lagi tentang masalah ini. Dan aku kira kamu adalah orang yang paling aku percaya saat ini. Dion, sepertinya kamu sedang menghadapi masalah besar ya? Sangat besar, Najwa. Dan masalah ini sangat bertentangan dengan hati nurani aku. Dion, setiap orang itu pasti punya masalah. Dan setiap orang juga butuh tempat untuk mengadukan masalahnya itu. Dan satu-satunya tempat itu adalah Allah. Karena Allah lah yang memberikan kita masalah. Dan beliau juga yang memiliki jalan untuk mengeluarkan kita dari masalah itu. Kamu udah kayak ustazah yang lagi ceramain aku aja. Kenapa kamu gak jadi ustazah aja? Kamu kan cantik juga. Dion, setiap orang tidak harus menjadi ustazah untuk membantu memberitahu orang tentang agama. Ya Najwa, kamu benar. Dan sebagai seorang wanita, aku cuma ingin menjadi istri dan juga menantu yang baik untuk Rehan dan Bunda Priyanka. Ya, kalau menurut aku kamu udah berhasil menjadi seorang istri yang baik kepada Rehan. Makasih, Dion. Oh ya, tadi kamu bilang kamu lagi ada masalah. Sebenarnya apa masalah kamu, Dion? Tapi aku masih ragu, Najwa. Karena Mami bilang aku nggak boleh menceritakan masalah ini ke siapapun juga. Kalau gitu sebaiknya kamu jangan menceritakan hal itu sama aku. Karena kamu udah berjanji kan sama Mami untuk nggak cerita sama siapa-siapa. Masalah ini udah membuat aku sangat gelisah. Aku udah menutupi sebuah kejahatan besar. Dan aku harus menyimpan sebuah kebohongan. Maksud kamu menyimpan kebohongan apa, Dio? Ya Allah, manakah hal yang menurut Engkau benar? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Menepati janji atau membuka sebuah kebohongan? Tolong bantu aku ya Allah. Memilih mana keputusan yang tepat untuk aku lakukan. Dion, kamu harus pikir dan kamu harus selalu ingat masalah yang sedang menimpa kamu. Itu kamu harus menganggap sebagai ujian dari Allah. Karena mungkin setelah masalah ini selesai, Allah akan mengangkat derajat kamu. Dan menjadikan kamu manusia yang lebih baik lagi. Makasih Najwa. Kamu udah memberikan aku jalan keluar yang benar. Lalu apa yang akan kamu lakukan sekarang, Dion? Aku mau sholat, terus mau minta petunjuk dari Allah. Mudah-mudahan diberi jalan keluar dari dia. Amin, insya Allah. Oke, ya sudah kalau gitu aku pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dion, aku benar-benar senang. Karena kamu sekarang sudah benar-benar berubah dan menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Kamu yang mengajarkan aku untuk seperti ini, Najwa. Aku yang seharusnya berterima kasih sama kamu. Terima kasih ya Pak, udah mau percaya sama saya. Kalau saya itu nggak punya masa lalu, karena buat saya punya pacar itu nggak mudah. Tapi mestinya kamu mengerti ya bahwa wanita seperti kamu tidak mungkin kalau berlama-lama sendirian. Maksudku, pasti ada seorang pria yang mau denganmu dan mendekati kamu. Begini, aku cuma mau bilang, wanita seperti kamu tidak baik kalau sendirian. Pasti ada seorang pria yang menarik hatimu, kan? Sebenarnya laki-laki yang mendekati saya banyak, Pak. Tapi sulit buat saya untuk jatuh cinta. Aku yakin suatu hari nanti akan ada seorang laki-laki dalam hidupmu.
orang itu bisa menarik hati. Aku doakan Bella. Kenapa Bapak justru mendoakan saya? Karena kalau tidak begitu, bisa-bisa nanti kamu dapat pria yang tidak tepat, yang hanya main-main dengan hatimu saja. Dengan berdoa, insya Allah dapat yang tepat. Maksud Bapak, saya akan terjebak dengan laki-laki playboy? Enggak sih Pak. Saya tahu laki-laki mana yang pantas untuk mendapatkan hati saya. Semoga yang kamu inginkan benar-benar bisa terkabulkan. Baik, saya permisi ke meja saya, Pak. Oke. Oke. Tahan, 1, 2. Oke, tahan. Ya, coba pose yang beauty. Oke, 1, 2. Boleh yang lebih elegan. Oke, nice. Kenapa ada foto Anita? Apa Maya yang kenal dengan Anita? Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Mayang, kamu dapat foto itu dari mana ya? Tebak dong, aku dapat dari mana? Mayang, maaf tapi aku lagi tidak bercanda. Aku pengen tahu kamu dapat dari mana foto itu dan apa hubungannya kamu dengan orang yang ada di foto itu? Dan maksudnya apa untuk kamu kirimkan ke aku? Kok panik gitu sih, Mas? Kenapa? Kamu kenal sama Anita? Enggak. Aku sama sekali nggak kenal. Kamu tahu sendiri kan, aku ini cuma sopir taksi. Aku tidak begitu tahu soal dunia modeling dan para model-modelnya. Iya deh, iya aku percaya. Oh ya Mas, kamu tau gak sih, Anita itu udah 2 tahun loh off dari modeling. Dan sekarang dia tuh balik lagi. Kalau boleh aku tahu, kamu kenal model ini dari mana ya? Yang waktu kemarin itu yang kamu nemenin aku acara fashion show. Nah di situ kan aku bilang ada satu model yang bagus banget. Nah itu Anita yang jadi brand ambassador aku. Alhamdulillah. Sepertinya Maya nggak tahu hubungan aku dengan Anita. Mas, udah dulu ya. Anita udah kelar nih, aku pengen ngobrol sama dia. Ya udah kalau begitu. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Hati-hati ya Mas. Mbak Mayang, tadi aku dengar pembicaraan kamu sama suami kamu. Kayaknya kalian pasangan yang serasi ya? Ya, alhamdulillah sih. Dia emang perhatian banget sama aku. Oh ya, ternyata dia juga fans kamu loh. Oh ya? Makanya tadi pas aku bilang kalau kamu udah balik lagi ke dunia entertain dan jadi brand ambassador produk aku, dia jadi kaget gitu. Aduh, makasih ya. Semoga comeback aku sebagai model bisa mengangkat nama aku lagi kayak dulu ya. Insya Allah, kamu pasti bisa. Amin. Sebenarnya, apa sih tujuan Aldi menyembunyikan Mumtaz? Kan aku udah ikhlas kalau Aldi akan merawat Mumtaz dan mengakui dia sebagai anaknya. Woi, Bang Dian, pagi-pagi udah ngelamun aja. Nih ngopi dulu nih Bang. Tun, plat nomor yang kamu catat kemarin masih simpen kan? Ada nih, emang kenapa? Coba lihat. Bentar. Nih. Kalau nggak salah ini plat Bogor kan? Ya Bang, Ayah mana tahu. Pan Ayah juga kan baru jadi kenek angkot. Itu pun Abang Pan yang bawa Ayah. Aduh, gimana ya? Aku harus cari kakak aku, tapi aku nggak tahu harus mulai dari mana. Ayah pikir ide Bang, gimana kalau ke teman Ayah aja Bang? Teman Ayah itu kan makelar pembuatan plat nomor. Dia pasti tahu tuh Bang, ini nomor mana. Bener juga tuh idenya ya.
Mana Tun? Lapak kemana? Gak tahu bang, harusnya di sini bang, tapi ini tempat tuh jadi parkiran begini bang, aja jadi bingung. Gimana sih Tun? Kalau kamu nggak yakin, kamu jangan bilang ke aku. Emang di mari bang, no dia di sono no, biasanya no, jualannya no. Aduh deh, ayo tanya dulu sama orang itu ya. Bang, ayo lu bang tanya dong. Kalau Bang Acung yang tukang bikin plat mobil, plat motor yang suka dagang di sini di mana ya? Udah nggak ada kan, mereka pada kegusur semua. Lagian gue juga nggak tahu pedagang pada pergi kemana. Ya udah deh, makasih ya Bang ya. Bang, udah kena gusur katanya Bang. Maafin aja, kan aja kagak tahu nih lapak bakalan kena gusur. Apa mungkin Rehan atau Najwa tahu keberadaan Aldi? Enggak. Itu nggak mungkin. Keluarganya aja nggak dikasih tahu, apalagi orang lain. Halo? Halo? Ini Bella ya? Saya Ibu Priyanka, ibunya Rehan. Bella masih ingat sama Ibu? Iya Ibu, tentu saya masih ingat. Ada apa Ibu menelpon saya? Nggak ada apa-apa. Ibu cuma ingin ngobrol-ngobrol sama kamu. Ibu kangen sama kamu Bella. Terus terang Bella, Ibu ini sangat senang berkenalan dengan kamu. Karena kamu itu cantik, pintar, dan sangat berpendidikan. Kamu sangat cocok menjadi sekretarisnya Rehan. Partner kerja Rehan. Iya Ibu, saya juga senang berkenalan dengan Ibu. Sebenarnya Ibu menyesal sekali. Kenapa baru sekarang kita bertemu? Sebenarnya Ibu ini sudah lama ingin mempunyai menantu seperti kamu Bella. Ibu, berharap yang berlebihan itu tidak baik. Kalau tidak tercapai yang ada kan hanya penyesalan. Dan menurut kamu Bella, bagaimana dengan Rehan? Apakah Rehan itu cocok sebagai kriteria laki-laki idaman untuk mendampingi hidup kamu? Menurut saya Pak Rehan itu orang yang sangat baik, bertanggung jawab, dan sayang sekali sama istrinya yang soleha. Jadi menurut saya mereka tidak boleh diganggu oleh keadaan siapapun. Kenapa Bella justru memuji-muji Najwa? Maaf Ibu, apa kata-kata saya ada yang salah? Oh tidak Bella. Ibu tahu perkataan kamu itu pasti benar. Karena kamu itu orang yang sangat berpendidikan dan cerdas. Bella, sudah dulu ya. Ibu kelihatannya ada tamu. Kapan-kapan Ibu telepon kamu lagi ya. Baik Ibu. Terima kasih untuk teleponnya. Selamat siang. Selamat siang. Kenapa Bella tadi berbicara seperti itu ya? Sebaiknya saya juga berhati-hati mendekati perempuan yang cantik, cerdas, dan berpendidikan. Saya harus mendekati Bella dengan pelan-pelan. Menang banyak. Apa sih ini? Apa? Ada apa? Anita jadi cover majalah. Terus kenapa? Dion, lihat dong, lihat. Dia cantik banget. Sekarang dia udah jadi model papan atas, kata dia. Tapi kan setidaknya dia kaya, Dion. Kamu kenapa sih dari dulu nggak mau sama dia? Mami gimana sih? Bukan selama ini Mami yang melarang aku untuk dekat-dekat sama Anita. Lagian aku sama sekali nggak ada perasaan sama dia, Mi. Dion, itu kan dulu waktu dia masih miskin, Mami nggak setuju. Tapi sekarang dia udah kaya, Dion. Dan kalau sekarang kamu ada hubungan lagi sama dia, Mami udah setuju kok. Perasaan kan bisa datang belakangan, Dion. Nggak bisa, Mi. Nggak bisa. Cinta itu nggak bisa dipaksakan. Harus datang dengan sendirinya, harus natural.
Ingat ya, Mi. Kalau Mami bahas tentang Anita lagi, aku akan cari Aldi dan aku akan tanyakan ke dia. Apa anak kecil di rumah Mami itu anaknya Aldi atau bukan? Dion, jangan Dion. Kamu itu terlalu sama Mami. Semenjak kamu jadi sopir angkot, kamu itu berubah jadi liar. Seperti kuda yang nyeruduk keluar dari kandang. Gak bisa diatur. Wah, suara nangku. Mama minta 50.000. Tadi naik apa kemari? Mau jalan kaki. Udah nih, ongkos buat pulang aja ya. Oh, ongkos pulang. Nah, tuh, udah tuh. Udah. Pulang, Mi. Ntar kemalaman. Mi. Oh ya, gimana pekerjaan kamu? Lancar? Alhamdulillah Mas, semuanya lancar. Kemarin aku udah selesai pemotretan, terus juga udah turun ke media cetak. Terus hari ini aku sibuk ngurusin media elektroniknya sih. Dan oh ya Mas, aku memilih Anita sebagai modelnya. Apa kamu yakin kamu pakai Anita? Karena kalau mau dilihat kan di Indonesia modelnya itu kan banyak. Yang lebih cantik dari Anita juga banyak. Enggak. Pokoknya aku tetap pakai Anita. Karena yang aku lihat Anita itu punya selling point yang lebih deh dibanding model lainnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Mayangnya ada? Aku udah ada janji mau ketemu sama Mbak Mayang. Ada. Maaf, Mbak ini siapa? Saya Anita. Oh, kalau gitu silakan masuk, Mbak. Iya. Ya, terserah kamu sih. Kalau kamu pikir itu yang terbaik, ya jalanin aja. Kan bagaimanapun juga kamu yang memulai bisnis ini. Maaf, Neng. Ya, Bi. Ada tamu. Oh ya, siapa Bi? Katanya udah janji sama Neng Mayang. Oh, Anita ya? Iya, Neng. Mending gak usah ketemu dengan aku ya. Kan dia datang ke sini pasti ngebahas soal bisnis dengan kamu. Jadi nggak usah ada aku ya. Mas, pokoknya aku kenalin kamu sama Anita. Habis itu kalau kamu mau masuk ke dalam lagi, ya udah nggak apa-apa. Yang penting aku kenalin dulu, ya. Ya udah kalau gitu aku cuci tangan dulu. Udah, cepetan. Yuk. Bismillah. Bibi. Ya Allah, kenapa Anita bisa datang ke sini? Aku nggak boleh sampai ketahuan. Aku harus pergi. Bunda, nih. Aku sudah membuatkan martabak India kesukaan Bunda dan juga teh anget. Bunda kok sepertinya sedang ada masalah. Melihat martabak yang Bunda sangat suka aja, Bunda sama sekali nggak bersemangat. Emangnya ada apa sih Bunda? Kalau Bunda mau berbagi masalah Bunda, insya Allah aku bisa mendengarkan. Benar, kamu ingin mendengarkan perasaan ibu saat ini. Kamu tidak akan sakit hati. Bunda, kita kan sudah berbaikan. Jadi insya Allah aku udah nggak akan tersinggung dan nggak akan sakit hati lagi dengan apa yang akan Bunda katakan. Baiklah, kalau kamu ingin mendengarkan apa yang membuat ibu menjadi sedih, ibu akan berkata jujur pada kamu. Sebenarnya, ibu ingin menjadikan Bella sebagai istri Rehan.
Tapi Bella membuat hati ibu sedih. Benarkah apa yang Bunda katakan tadi? Iya, tadi kamu sendiri kan yang bilang bahwa kamu ingin mendengarkan kejujuran dari ibu. Kamu tahu sendiri kan, dari dulu ibu ingin punya menantu yang pintar, cantik, berpendidikan, dan berasal dari keluarga yang terhormat. Dan sekarang semua kriteria itu ada pada Bella. Iya, aku bisa mengerti keinginan Bunda. Ibu ini ingin supaya Rehan mempunyai istri yang sesuai dengan kriteria ibu. Dan Bella itu sangat cocok sekali dengan kriteria ibu. Tapi Bella membuat ibu sedih. Soalnya dia mengatakan bahwa Rehan itu tidak cocok menjadi suaminya. Tapi Rehan lebih cocok menjadi bosnya. Nah, coba kamu bayangkan itu. Bunda, sebaiknya Bunda jangan bersedih kalau memang Bella tidak mau. Karena perjodohan yang dipaksakan itu tidak akan pernah berjalan dengan baik, Bunda. Ya, ibu tahu. Seperti pernikahan yang dulu ibu paksakan pada Rehan. Pernikahan Rehan dengan Priti. Aku akan mendoakan mudah-mudahan Bunda bisa mendapatkan calon menantu yang Bunda inginkan. Najwa, kamu ini benar-benar menantu yang soleha. Dan semoga doa kamu diterima oleh Allah. Najwa, selamanya saya tidak akan pernah membiarkan kamu menjadi menantu saya. Saya sama sekali tidak sudi. Karena kamu adalah anak dari Razak Abdurrahman yang telah menghancurkan kehidupan saya. Yang telah membuat saya berpisah dengan suami saya. Dan yang telah membuat saya kehilangan Rehan selama bertahun-tahun. Silahkan martabaknya dimakan, Bunda. Aku permisi dulu. Jadi gimana Mbak Nita? Mbak setuju dengan tawaran saya? Dengan senang hati Mbak, aku terima tawarannya. Tapi masalah kontraknya gimana ya Mbak? Oh iya Mbak, mengenai soal kontrak, nanti saya bikinin yang baru aja ya. Karena ternyata surat kontrak untuk menjadi model iklan itu terpisah dengan surat kontrak untuk menjadi brand ambassador. Jadi saya bikinin 2 kontrak aja untuk Mbak, ya? Baik Mbak Mayang, aku senang banget bisa kerja sama Mbak. Semoga produk yang aku pasarkan nanti bisa berlaku ya dengan aku jadi modelnya. Amin, amin Mbak. Insya Allah ya Mbak ya. Pokoknya selama kita punya niat, kita punya usaha, insya Allah pasti akan memudahkan jalan kita. Amin. Oh ya, suami saya harus tahu nih soal ini. Dia pasti bakalan senang banget juga. Sebentar ya Mbak, dia pasti ntar lagi keluar mau kerja. Mas? Mbak Nita, maaf kayaknya saya masuk ke dalam dulu ya, mau ngecek suami saya. Ya udah silakan. Iya, sebentar ya Mbak ya. Bibi? Iya, Neng. Mas Farhannya kemana, Bi? Oh, udah pergi dari tadi, Neng. Udah pergi? Tapi Mas Farhan bilang nggak dia pergi kemana, Bi? Oh, enggak, Neng. Nggak bilang apa-apa. Ya udah, Bi. Makasih ya.
Permisi Neng, Bibi mau bikin susu dulu. Permisi Neng. Mas Farhan kemana ya? Halo Mas, Mas di mana sih? Mayang, aku lagi anterin penumpang. Soalnya tadi mendadak dapat orderan taksi, jadi ya aku harus kerja. Gimana? Ada yang bisa aku bantu? Mas gimana sih Mas? Kan Mas mau aku kenalin sama Nita. Aduh, kayaknya lain kali aja kali ya ketemu sama Anitanya. Ya udah deh Mas, nggak apa-apa. Lain kali aja aku kenalin ya. Apa sayang? Mas udah dulu ya Mas ya, Mumtaz nangis nih. Iya, tolong kalau bisa, aku tahu kamu sibuk. Kamu tolong tenangin Mumtaz ya, jangan biarin dia nangis kelamaan. Iya Mas. Apa sayang? Kenapa? Sebentar ya, sebentar. Ya, Mama datang. Apa? Nangis kenapa? Mau keluar? Iya, keluar. Kita keluar. Yuk keluar sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita keluar dulu. Apa? Anaknya nangis ya? Iya nih Mbak. Tadi saya habis nelfon papanya, terus kamu tiba-tiba bangun terus nangis ya? Iya. Mungkin dia kangen kali sama papanya ya, mau main. Iya. Cantik banget Mbak anaknya. Terima kasih. Namanya siapa? Namanya Mumtaz. Hah? Mumtaz? Kok bisa sama? Anak aku juga namanya Mumtaz. Oh iya Mbak? Sama loh. Sama kayak anak tantenya. Iya. Kok bisa sama ya? Mbak, kalau boleh tahu, kenapa dikasih nama Mumtaz? Karena papanya suka sekali dengan Taj Mahal. Aku benar-benar gak nyangka. Mbak boleh percaya atau enggak ya? Tapi latar belakang kenapa aku kasih nama Mumtaz ke anak aku itu karena suami aku juga suka banget sama Taj Mahal. Oh iya Mbak? Bisa pas ya? Tapi memang ya, Taj Mahal itu adalah simbol cinta sejati yang gak bakal lekang oleh waktu. Ya mungkin itu kali alasan suami kita memberi nama sama anak kita. Mungkin mereka pengen dicintai sampai kapanpun. Mbak Mayang, aku boleh nggak gendong Mumtaznya? Mbak Nita mau gendong? Boleh. Assalamualaikum istriku yang cantik. Waalaikumsalam, Re. Ini kan masih jam kerja. Kok kamu malah nelpon aku? Aku kan selalu mencari kesempatan untuk telepon kamu. Sesibuk apapun aku bekerja, aku harus mendapat kesempatan mendengar suaramu. Karena itu bisa jadi semangat. Oh iya Najwa, malam ini mungkin aku akan pulang terlambat karena aku harus mempersiapkan pengajuan tendernya. Jadi kita tidak bisa makan malam bersama. Ya udah nggak apa-apa kalau gitu kamu selesain aja dulu pekerjaan kamu. Tapi jangan lupa untuk makan malam tepat waktu ya. Ya kamu jangan takut. Kamu tahu aku selalu mendengarkan nasihatmu. Oh iya, kalau kamu mau aku bisa loh nganterin makan malam kamu ke kantor. Tidak perlu Najwa, kamu tidak usah kesini. Justru aku mengkhawatirkan kesehatan kamu. Kamu kan tidak boleh lelah. Jadi tidak usah. Kamu juga ingat baik-baik. Kamu harus menjaga kesehatan.
Makasih juga ya, kamu selalu ngingetin aku. Masalah makan malam kamu tenang saja, aku bisa membeli makanan di luar. Kalau mungkin aku makan malam di rumah. Bagiku yang terpenting kesehatan kamu sayang. Oke, sekarang aku harus kembali ke pekerjaanku. Oke Najwa? Aku tutup ya. Ya udah Rehan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, Pak. Ini saya bikinin kopi buat Bapak. Terima kasih Bella, tapi aku pikir tidak perlu. Aku kan bisa menyuruh office boy membuatkannya. Nggak apa-apa kok, Pak. Saya senang melayani Bapak, termasuk bikinin Bapak kopi. Kenapa kamu masih di sini? Kamu harusnya sudah pulang kan? Ya, saya nggak mungkin pulang, Pak, kalau misalkan bos saya masih di sini. Itu apa yang kamu bawa? Oh, ini ada file yang mau saya kasih ke Bapak. Itu adalah data dari PT Sinar Abadi yang melempar tendernya, Pak. Saya sudah menyelidiki. Kalau PT Sinar Abadi itu dia sangat mementingkan desain interior dan gedung. Nah, untuk dinding dan lantai, mereka tuh lebih suka pakai granit tiang dari Italia ataupun Jerman. Wah, ini luar biasa. Ternyata kamu memperhatikan klien-klien kita ya. Karena dengan begini kita bisa mengerti dan tahu apa keinginan dari klien kita. Aku suka yang kamu lakukan. Nah, kalau misalkan PT yang ini, Pak, dia itu lebih suka mengutamakan keunikan desainnya. Kayak misalkan dia suka bentuk gedung yang bentuknya tuh nggak simetris. Terus untuk interiornya dia lebih suka kayak warna-warna yang natural dan alami. Aku harus bilang pekerjaan kamu bagus. Ini menunjukkan dedikasi kamu dan tentu ini mempermudah kita dalam menangani klien-klien kita. Bagus Bella. Terima kasih ya. Tapi Pak, ada apa lagi? Ada yang ingin kamu sampaikan selain yang sudah ini? enggak, tapi Bapak nggak cukup kalau cuma ngucapin terima kasih sama saya. Maksudmu apa? Ya, Bapak harus traktir saya makan malam. Tentu saja, karena kerjamu bagus, tentu aku tidak keberatan mentraktirmu. Apalagi istriku selalu mengatakan bahwa aku tidak boleh terlambat makan. Soal itu selalu Najwa ingatkan, jadi ide itu boleh juga. Walaupun sedang ada di kantor, Pak Rehan selalu saja teringat dengan Mbak Najwa. Dia sayang sekali sama Mbak Najwa. Kita makan malam sekarang, Pak? Ya, ayo. Sebentar, aku bereskan ini dulu ya. Oke, kita makan malam sekarang? Hai, Pak. Loh, itu kan Rehan. Mau kemana dia malam-malam gini? Itu perempuan di samping dia. Tapi siapa ya? Ya pasti bukan Najwa. Najwa kan nggak bisa nyetir. Siapa sih dia? Ya ampun, aku harus cari tahu siapa perempuan itu. Terima kasih. Bella, kamu mau pesan apa? Sebaiknya Bapak aja yang pilih makanan. Saya makanan apa aja suka kok. Akhirnya malam ini aku bisa makan malam di luar sama Pak Rehan. Najwa pasti shock banget kalau aku kasih tahu tentang hal ini.
Anita? Mbak Alita, aku minta fotonya ya. Sebentar ya. Nah, aku juga dong, Mbak. Tanda tangannya dong, Mbak. Aku tar dulu. Ayo. Seperti ada artis yang datang ke sini. Anita? Ya Allah, Anita pasti menyangka aku berselingkuh dengan Bella karena makan berdua di tempat ini. Bapak kenapa kok mukanya tegang gitu? Apa Bapak kenal sama wanita itu? Ya, aku kenal dia. Dia temanku. Namanya adalah Anita. Udah dulu ya. Aku ada urusan penting ya. Mbak, silakan duduk, Mbak. Iya, makasih. Anita? Rehan, kamu di sini juga? Iya, sini. Duduk dengan kami. Ya ampun, Rehan udah lihat aku. Padahal aku kesini kan buat mata-matain dia. Iya. Ternyata kamu makan malam di sini juga. Ya, karena kebetulan kamu di sini, kenapa tidak makan bersama? Ya kan? Silakan. Anita, sendirian kamu di sini? Ya, aku datang ke sini sendirian. Kebetulan aku belum makan malam, jadi aku mampir di sini aja untuk pesen makan. Oh, kalau begitu aku perkenalkan ya. Dia karyawan perusahaan. Sekretarisku Bella. Bella, ini adalah Anita. Halo, Anita. Bella. Istri temennya Rehan. Saya Bella, sekretarisnya Pak Rehan. Ternyata Rehan makan malam dengan sekretarisnya. Rehan, kok kamu nggak ngajak Najwa ke sini juga? Kok malah berduaan sama sekretaris kamu? Oh ya, sebenarnya aku sudah bilang pada Najwa bahwa aku akan pulang terlambat nanti, jadi karena ini waktunya makan, tentu aku harus makan sebelum melanjutkan kerja. Oh gitu, jadi Najwa tahu kalau kamu lagi berduaan sama sekretaris kamu? Sepertinya ada yang gak beres dengan wanita ini. Maaf Mbak, tadi saya lihat ada beberapa karyawan restoran ini yang foto sama Mbak. Iya, mereka fans aku. Padahal aku sengaja datang sini karena aku pikir gak banyak orang. Tapi ternyata di sini juga ada fans-fans aku, jadi ya aku terpaksa layanin mereka. Mbak kenapa bisa punya fans? Apa Mbak ini artis? Kamu nggak tahu aku siapa? Emang kamu nggak pernah baca majalah apa gimana sih? Aku kan sering foto di majalah. Tapi saya nggak suka baca majalah karena isinya semua gosip. Dan saya juga jarang banget nonton TV. Kamu nggak takut dibilang kuper ya? Masa kamu nggak pernah baca majalah atau nonton TV? Kamu jadi nggak tahu apa-apa dong di luar sana apa yang terjadi? Biasanya saya kalau misalkan saya mencari berita, saya tinggal browsing di internet. Kamu udah nikah? Saya belum menikah, Mbak. Saya masih mencari suami yang tepat. Kamu tenang aja, Bella. Aku kenal banyak kok cowok-cowok tampan dan kaya yang belum nikah. Nanti aku kenalin mereka sama kamu ya. Nanti kamu tinggal pilih mau yang mana. Tapi kamu jangan sukanya sama bos kamu ya. Kayaknya pesanan aku udah jadi. Aku pamit dulu ya. Aku nggak mau ganggu kalian lama-lama. Tunggu, sebenarnya kamu sama sekali tidak mengganggu kami. Justru aku senang kamu di sini. Maaf Rehan, aku nggak enak sama Mumtaz. Dia nungguin aku di rumah. Oh iya, seorang ibu tentu tidak bisa berlama-lama jauh dari anaknya. Kamu memang harus pulang sekarang, Anita. Makasih ya, Re. Salam buat Najwa di rumah. Ya, pasti aku sampaikan. Bella. Najwa harus tahu soal ini. Aku yakin dia pasti marah banget.
Karena Rehan udah bohongin dia. Assalamualaikum Anita. Gini Najwa, kamu mulai sekarang harus hati-hati banget. Berhati-hati gimana maksud kamu Anita? Kamu tahu nggak Najwa? Sekarang Rehan lagi makan berduaan sama sekretarisnya di restoran. Iya Anita, itu memang aku yang minta supaya Rehan makan tepat waktu. Dan karena sekarang Rehan masih kerja, maka dari itu sekarang dia sedang ada di restoran, sedang makan. Iya, tapi kamu harus hati-hati. Dia itu bukan Priti, dia itu jauh lebih berbahaya. Kamu tahu nggak kenapa? Kenapa Anita? Perempuan itu punya segalanya yang Rehan butuhkan. Terima kasih kamu udah ngingetin aku. Tapi justru sekarang aku lega. Karena sekarang Rehan sedang duduk di restoran dengan perempuan yang cocok dengannya. Najwa, kamu gimana sih? Apa kurang jelas ya aku ngomong sama kamu? Dia itu lagi makan berduaan sama perempuan lain. Dan aku yakin kamu pasti lagi nungguin dia kan di rumah. Kok kamu santai-santai aja sih? Sudahlah Anita, kebahagiaan Rehan itu nggak bisa membuat aku cemburu dan nggak bisa membuat aku marah. Jadi sekali lagi terima kasih. Terserah kamu deh. Aneh banget sih. Akhirnya Rehan bisa menemukan perempuan yang cocok dengannya. Bunda pasti sangat bahagia mendengar hal ini. Aku harus segera memberitahu Bunda